pagi Laksuvani. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Oke, kita mau mulai ya ibadah kita hari ini Laksuvani adik-adik dan semuanya. Kita mau cari tempat yang tepat, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mulai dengan saat teduh. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Kami ingin memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tolong berkati teman-teman dan lause-lause agar selalu bersemangat. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-29. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat yang ke-29. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Adik-adik, juga Lose Novi dan Lose Dela, kasih Tuhan itu sangat besar kan bagi setiap kita? Iya. Iya dong, apalagi ketika kita mulai bangun pagi, melihat matahari bersinar, bahkan sampai matahari terbenam, malam hari kita istirahat kembali. Setiap hari, kasih Tuhan tidak berubah untuk kita. Kita nyanyikan bersama lagu Dari Terbit Matahari.
Dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, Lo Sodela ya. Dari terbit matahari sampai mana? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau melanjutkan dengan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, Aku tolak dia dalam nama Yesus. saat iblis Merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Wah, aku
Aku udah jadi semangat dan bersuka cita loh Lause. Kalau gitu sekarang aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku mau ajak adik-adik juga untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, sama aku mau ajak adik-adik memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku, Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Kaulah sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Dan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Kaulah sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Sekarang kami mau memberikan persembahan untuk-Mu. Semoga persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu, Yesus Sayang Padaku.
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin, memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan, dan sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause yang akan bercerita, supaya kami boleh mengerti cerita yang disampaikan oleh Lause kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di zaman dahulu, ada seorang bapak yang bernama Yunus. Ia adalah seorang Ibrani, dan dia itu Nabi Tuhan. Suatu hari, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yunus. Begini kata Tuhan, Yunus, ayo bangun. Kamu harus pergi ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Lalu, katakan kepada mereka kalau Tuhan tahu dan melihat perbuatan mereka yang jahat. Tuhan memberikan kesempatan untuk orang-orang di kota Niniwe untuk bertobat adik-adik. Tapi Yunus tidak setuju dengan cara Tuhan. Akhirnya dia pergi ke arah yang berlawanan dari kota Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Dia pikir dengan cara itu Tuhan tidak akan menemukan dia dan mengutus dia lagi. Tapi Tuhan kita itu kan Tuhan yang hebat ya adik-adik. Dia maha kuasa, maha tahu. Dia tahu Yunus sedang tidak taat dan ingin pergi ke Tarsis. Waktu itu, Yunus berangkat ke Tarsis dari Yafo dengan sebuah kapal laut. Ketika dia sedang menikmati perjalanannya, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut sehingga ada badai besar. Kapal itu bergoyang sangat kencang karena ombak dan badai. Penumpang lain dan para awak kapal menjadi sangat takut, dan mereka berdoa kepada Allahnya masing-masing. Supaya tidak terlalu berat, mereka juga mulai membuang barang-barang dari kapal ke laut. Nah, saat itu, Yunus malahan sedang tidur nyenyak di ruang bawah. Datanglah nahkoda kapal kepada Yunus lalu berkata,
Hei kamu kok malah tidur saja di sini? Ayo bangun, cepat berdoa kepada Allahmu. Siapa tahu badai ini akan berhenti dan kita tidak tenggelam. Penumpang yang lain pun mulai berpikir untuk membuang undi untuk mencari tahu siapa yang sudah berbuat salah dan membuat Tuhannya mengirimkan bencana. Dan Yunus terpilih oleh undian mereka. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, "Kamu siapa sebenarnya? Dari bangsa apa kamu? Ayo beritahu kami, gara-gara siapa kapal kita ditimpa bencana seperti ini?" "Aku ini orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi." Yunus juga memberitahu mereka kalau ia sedang tidak taat pada firman yang Tuhan berikan kepadanya. Setelah mereka berbicara satu sama lain, Yunus pun menyuruh mereka untuk melemparkan dia ke laut supaya badai ini berhenti. Para penumpang dan awak kapal itu mencoba untuk mendayung sekuat tenaga mereka supaya kapal itu pun bisa kembali lagi ke darat. Tapi mereka tidak sanggup karena badai itu semakin besar. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya melemparkan Yunus ke laut. Dan benar, setelah itu badai pun berhenti dan laut menjadi tenang. Tapi, bagaimana Yunus bisa bertahan di lautan luas itu tanpa pertolongan? Nah, Tuhan sudah punya rencana adik-adik. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia pun memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus, untuk menyelamatkannya dari tenggelam. Yunus pun tinggal di dalam perut ikan sampai 3 hari 3 malam. Aduh, gimana rasanya ya tinggal di dalam perut ikan? Cium bau ikan aja amis dan tidak nyaman. Apalagi tinggal di dalam perut ikannya langsung. Yunus pun berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan berharap Tuhan mengampuni kesalahannya. Tuhan mendengar doa Yunus adik-adik. Dia pun memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan selamatlah Yunus. Setelah kejadian hebat itu, Tuhan pun memberikan firman-Nya lagi kepada Yunus. Begini kata Tuhan, "Bangunlah Yunus, ayo pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan seruanku kepada mereka." Sekarang, Yunus mentaati firman Tuhan dan pergi ke Niniwe. Saat itu, Yunus pergi masuk ke dalam kota sampai sehari perjalanan jauhnya. Lalu Yunus berseru kepada orang-orang di sana, menyampaikan firman Tuhan. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ditunggang balikan itu, kata lainnya, dihancurkan ya adik-adik. Setelah mendengarkan seruan Yunus, orang Niniwe bertobat loh. Orang dewasa atau anak-anak, mereka memakai kain kabung dan mereka berpuasa. Berita itu pun juga sampai kepada raja kota Niniwe. Dan dia pun berbuat hal yang sama. Bahkan, dia juga memerintahkan binatang ternak pun harus ikut puasa dan memakai kain kabung juga loh adik-adik. Ketika Allah melihat mereka semua bertobat, Allah tidak jadi menghukum mereka. Dan Yunus pun pergi meninggalkan mereka. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami pengertian supaya kami mengerti firman Tuhan yang diajarkan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian senang nggak kalau melihat ada orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan? Lewat cerita Yunus hari ini, kita paling sedikit bisa belajar 3 hal. Pertama, mendengarkan firman Tuhan itu bukan hal yang kita bisa pilih-pilih kapan waktunya loh. Kayak gini nih.
minggu ini aku lagi males nih kayaknya. Nggak mau beribadah nggak mau dengar firman Tuhan dulu Minggu depan aja deh. Coba lihat kalau aku lagi pengen, baru aku dengerin deh cerita firman Tuhannya. Nah, kalian ada yang seperti itu nggak? Ingat pesan ini ya, dengar firman itu bukan hal yang kita bisa pilih-pilih, tapi dengar firman Tuhan itu harus. Kenapa harus? Karena firman Tuhan itu bisa menolong kita untuk melawan hal-hal yang jahat di hidup kita loh. Kedua, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar mengasihi orang-orang berdosa di sekitar kita. Yunus tadinya merasa orang-orang Niniwe itu dosanya udah terlalu banyak. Jadi, gak perlulah Tuhan mengasihi mereka. Gak perlulah Tuhan mengampuni mereka. Tapi ingat, dulunya Yunus pun juga orang berdosa dan dia diampuni Tuhan. Kita juga sama adik-adik. Kita juga orang berdosa, tapi Tuhan tetap mau mengampuni kita jika kita mau bertobat sungguh-sungguh. Ketiga, ingat adik-adik, kita bisa hidup sampai sekarang itu semua karena Tuhan yang melindungi, menyertai, dan mengasihi kita. Jadi, bagaimana hidup kita sekarang? Selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Ayat hafalan kita minggu ini untuk semua kelas sama ya, yaitu dari Yunus pasal 2 ayat 9b. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sekali lagi, Yunus pasal 2 ayat 9b. Keselamatan adalah dari Tuhan. Aktiviti kita minggu ini akan di-share di WhatsApp grup kelas masing-masing ya adik-adik. Segera dikerjakan tanggung jawabnya dan dikirimkan ke Lause Komsel masing-masing ya. Selamat menjadi berkat dan sampai jumpa minggu depan adik-adik. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya adik-adik kita harus semangat ya menjadi pelaku firman Tuhan. Benar, firman Tuhan harus didengar, juga diingat, disimpan dalam hati, tapi juga harus dilakukan. Bisa, dan bisa. Kita pasti bisa, ya. Juga aktiviti dan ayat hafalannya segera dikerjakan dan kirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Ditunggu ya. Yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman juga Lause yang hari ini sudah melayani. Dalam hitungan yang ketiga, oke, siap? Siap? Oke, mantap. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita di dalam doa. Semua dalam sikap doa? Ayo, sikap doa. Oke, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami dapat bernyanyi, memuji Tuhan, bergerak untuk Tuhan. Kami dapat memberikan ucapan syukur kami, bahkan kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu menyayangi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. 1 minggu ke depan Tuhan yang menjaga kami. Berkati orang tua dan Lause dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dan dalam pelayanan. Juga adik-adik dalam studi mereka, dalam tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tuhan memberikan hikmat dan juga kesehatan. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan juga akan selalu melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dan segala kebutuhan kami. Dalam beberapa waktu ke depan kami percaya Tuhan yang akan mencukupkannya bagi kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus
Kami berdoa dan juga mengucap syukur dan mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan pernyataan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.